Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-61 ini, dengan para pemain Anas Sambayan sebagai Nyai Salindri, Ivana Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Mogan sebagai Hesti Rajasa, Rusli sebagai Paraji Gading, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Malam masih berayun di balik mega-mega hitam. Rembulan pun turut menyepi, mengintip dengan sepotong cahayanya. Setelah beberapa saat waktu bergulir, tanpa terasa fajar telah menyingsing di ufuk timur. Sementara itu di sebuah tempat, di sebuah ruangan yang suasananya nampak suram, rupanya Pinaka Swasti Ratu telah berada di tempat itu. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya pun kelihatan agak lemah. Perlahan Pinaka Swasti Ratu mulai sadar dari pingsannya. Seperti terasa berat kelopak matanya terbuka. Namun belum sempat dia menyadari suasana di sekitarnya, Pinaka Swasti Ratu kembali memejamkan matanya karena tersiram cahaya lampu sendir yang berada di sebuah batu besar tak jauh dari tempatnya berbaring. Badanku terasa lemah sekali. Berada di mana aku sekarang? Cahaya apa yang menyilaukan mataku itu? Cahaya lampu sentir. Tapi kenapa cahaya itu seolah-olah menyilaukan mataku? Apakah karena keadaanku yang lemah, sehingga cahaya yang tak seberapa itu membuat mataku sedikit terganggu? Kenapa tubuhku terasa lemah sekali? Tenggorokanku mulai terasa haus. Aku haus sekali. Siapakah orang itu? Rupanya di tempat ini ada orang lain selain aku. Tempat apakah ini sebenarnya? Tenggorokanku kering sekali. Kau sudah siuman, Siapakah kau, Nek? Tolonglah aku, Nek. Aku haus. Tenggorokanku terasa kering sekali. Tenanglah. Nah, ini minumlah. Terima kasih, Nek. Siapakah nenek sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba saya berada di tempat ini? Kau tidak perlu takut di tempat ini. Ini adalah tempat tinggal nenek.
Semalam nenek menemukan kau dalam keadaan tidak sadar di tepian sungai Brantas. Nenek pikir waktu itu kau sudah tewas. Ternyata belum. Ya, kemudian nenek bawa saja kemari. Kalau begitu, saya telah menyusahkan nenek. Oh, Entah apa jadinya. Seandainya saya tidak dibawa kemari, Nek. Sudahlah, jangan berpikir yang lain-lain dulu. Tenangkan saja pikiranmu. Oh iya, nama nenek Nyai Salindri. Namamu sendiri siapa, Nduk? Nama saya Pinaka Swasti Ratu, Nek. Pinaka Swasti Ratu. Iya. Oh, alah, indah sekali kedengarannya namamu itu. Ya, sesuai dengan kecantikan orangnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuatmu sampai berada di tepian sungai Brantas itu, Nduk? Loh, kenapa menangis? Apakah waktu itu kau ingin bunuh diri sehingga kau berada di sungai Brantas? Semula keinginan seperti itu memang terlintas dalam benak saya, Nek. Tetapi saya tidak jadi melakukannya. Namun entah bagaimana saya tidak tahu. Tiba-tiba saya terjerembab di sungai itu. Kemudian saya tidak sadarkan diri, Nek. Oh, iya. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kau mempunyai keinginan seperti itu? Apakah kau mempunyai masalah berat yang sukar kau selesaikan? Iya, Nek. Saya sendiri tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya benar-benar terpojok dengan masalah yang sedang saya hadapi ini. Kalau boleh nenek tahu, masalah apa sebenarnya yang tengah kau hadapi ini? Pinaka Swasti Ratu kemudian mulai menceritakan apa sebenarnya yang tengah dihadapinya. Sambil sesekali menyeka air matanya yang menetes, Pinaka Swasti Ratu menceritakan pertemuannya dengan Kamaswara sejak awal sampai terjadinya peristiwa pahit itu. Nyai Salindri kelihatan menarik napas panjang mendengar cerita itu. Dan setelah beberapa saat kemudian, demikianlah masalah yang tengah saya hadapi itu, Nek. Saya benar-benar tersiksa, Nek. Batin saya seakan-akan terluka. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Iya. Nenek pun bisa merasakan apa yang tengah kau alami ini. Tapi, ya, apalagi yang harus dilakukan selain menerima kenyataan ini? Sekarang yang penting kau harus tenangkan pikiranmu. Itu saja. Buang dulu segala persoalan yang mengganggu pikiranmu agar kesehatanmu bisa pulih kembali, ya. Entah bagaimana saya harus membalas kebaikan nenek ini. Nenek begitu memperhatikan saya. Apa tadi yang aku katakan? Jangan berpikir yang lain-lain dulu. Sekarang lebih baik kau minum ramuan ini dulu, ya. Ayo. Nenek sengaja membuatkan ramuan ini untukmu agar kesehatanmu pulih kembali. Minumlah. Setelah itu kau dapat beristirahat dengan tenang. Iya, Nek. Pahit sekali rasanya ramuan ini, Nek. Oh, tidak apa-apa. Pahit sedikit kok. Sekarang minumlah air gula aren ini untuk penawar pahitnya. Iya, Nek.
Apakah nenek seorang tabib? Bukan. Nenek bukan seorang tabib. Nenek hanya seorang perempuan tua biasa yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Tapi kelihatannya nenek pandai membuat ramuan. Oh, itu pengetahuan nenek tentang membuat ramuan hanya sedikit. Dan itu pun hanya sebatas tentang penyegaran tubuh saja. Mataku mulai terasa ngantuk. Apakah ramuan ini mulai bekerja, Nek? Iya. Lebih baik sekarang kau tidurlah yang tenang ya. Kau perlu istirahat panjang. Kau tidak perlu khawatir dengan ramuan yang kau minum tadi. Mata ini terasa berat sekali untuk kubuka. Tidurlah. Kau tidak perlu menahan rasa kantuk ya. Hanya air suci itulah yang dapat mengembalikan keadaanku menjadi muda kembali. Nyai Salindri sebentar lagi akan menjadi gadis cantik yang digila-gilai setiap pemuda. Dan jika semua itu tercapai, maka kesempatan untuk merasakan kenikmatan itu tak akan ku-sia-siakan lagi. Nah, Duk, sekarang kau tidurlah yang nyenyak, ya. Meskipun Nyai Salindri terlihat tua renta, namun di balik sosoknya yang menakutkan dan kelihatan lemah itu, tersimpan sebuah kekuatan yang tersembunyi. Ternyata tempat yang dijadikannya sebagai tempat tinggal itu adalah sebuah goa. Namun begitu, mulut goa itu dirimbuni pepohonan liar. Dan jika dilihat dari luar, tempat itu seolah-olah bukanlah sebuah goa. Untuk sementara kita tinggalkan suasana di tempat itu. Sekarang marilah kita tengok perjalanan Kamaswara yang telah melewati daerah Tawalang. Aku mendengar gemuruh air terjun. Apakah gemuruh air terjun itu adalah air terjun Kambang Ayu? Sebaiknya aku cari saja dari mana datangnya gemuruh air terjun itu. Mudah-mudahan saja aku menemukannya. Air terjun itu tidak juga kutemukan. Padahal aku sudah mencari ke sana kemari. Dan aku merasakan bahwa air terjun itu berada tidak jauh dari tempat tadi. Tapi aneh, aku tidak menemukannya. Aku jadi semakin penasaran. Baiklah, aku akan mencari di sebelah sana. Kembali Kamaswara melompat untuk mencari dari mana datangnya suara gemuruh air terjun itu. Setelah melompat menapaki batang-batang pohon, sambil menatap ke sana kemari, sekarang Kamaswara mendarat dengan ringan di sebuah tempat yang ditumbuhi semak belukar. Tetapi setelah dia berada di tempat itu, bukan main terkejutnya Kamaswara. Wah, gila. Kenapa aku masih berada di sini? Bukankah tadi aku telah melompat jauh dari tempat ini? Tapi kenapa aku berada di sini kembali? Aneh. Keajaiban apa sebenarnya yang tengah terjadi di tempat ini? Suara air terjun itu masih saja terdengar. Tapi kali ini suara itu seolah-olah berlari ke sana kemari. Terkadang suara itu di sini, dan terkadang terdengar di sana. Benar-benar aneh. Apakah aku harus cari lagi di mana sumber gemuruh air terjun itu? Aku jadi bingung. Kalau begitu, aku harus mencari ke arah lain. Dengan rasa penasaran yang dalam, Kamaswara kembali mencari dari mana sumber suara gemuruh air terjun itu berasal. Sementara di tempat lain yang ternyata tak jauh dari tempat Kamaswara tadi, nampak hal serupa dialami oleh Hesti Rajasa dan para Cigading. Keduanya kelihatan kebingungan dengan apa yang tengah mereka alami.
Gila. Suasana di tempat ini benar-benar membingungkan. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di sini, Paman? Suasana di sekitar tempat ini seolah-olah terasa tidak wajar. Iya, beginilah keadaan di sekitar sini. 40 tahun Surya yang silam pun aku pernah mengalami hal yang seperti ini. Oh, jadi dulu pun Paman pernah mengalami hal yang seperti ini? Lalu Paman, kejadian apa lagi yang akan kita alami setelah kita merasakan hal ini, Paman? Oh, tidak ada kejadian lain. Kecuali kita akan berhadapan dengan orang-orang yang juga berniat mencari air terjun ini. Lalu, apakah Paman tahu di mana letak air terjun Kambang Ayun yang sebenarnya? Oh, itu sulit, Hasti Rajasa. Orang yang mengetahui di mana letak air terjun itu hanya Kanigara. Ya, hanya dialah orang yang dapat menampakkan air terjun yang misterius itu. Lalu menurut Paman, apakah Kanigara pun akan muncul pada purnama nanti? Iya, dia pasti muncul kembali. Dan kedatangannya pasti seperti niatnya dulu, yaitu menghancurkan semua impian kita untuk memiliki air suci itu. Tapi kali ini tidak boleh terjadi. Kanigara harus dicegah. Kalau memang kemunculannya di air terjun Kambang Ayun hanya ingin memusnahkan air suci itu, Kanigara memang harus dicegah, Paman. Kalau perlu, lebih baik dia kita singkirkan saja, Paman. Iya. Kendala satu-satunya untuk memiliki air suci itu hanya Kanigara. Tetapi ya, dia jugalah yang sanggup menampakkan air terjun itu. Lalu bagaimana sekarang, Paman? Kelihatannya sulit sekali kita mencari di mana letak air terjun itu. Sementara suara air terjun itu hanya bergemuruh seperti terbawa angin. Iya. Sebaiknya kita cari di arah lain. Mudah-mudahan saja suasananya tidak seperti di sini. Ayo. Tunggu, Paman. Sepertinya ada suara tertawan dari seorang wanita yang mendekati kita. Suara tawa itu datangnya bukan dari jauh. Tetapi orang yang akan mempermainkan itu memang ada di sekitar kita. Benar, Paman. Apakah Paman mengenal siapa orang yang mentertawakan kita ini? Iya. Sepertinya aku mengenal orang itu. Sebaiknya bersiap-siaplah menyambut kedatangannya. Paman, lihat! Tua berwajah menyeramkan itu tak lain adalah Nyai Salindri. Sambil berkacak pinggang, Nyai Salindri tertawa terkekeh-kekeh menatap Paraji Gading dan Hesti Rajasa. Keduanya kelihatan geram melihat munculnya Nyai Salindri. Sementara angin berhembus menghempas rambut putih tokoh tua itu. Sambil menghentak-hentakan tongkatnya ke tanah, Nyai Salindri tersenyum menyeringai. Masih ingat kepadaku, Paraji Gading? Kupikir kau sudah tidak berminat lagi dengan air suci itu. Kau saja yang sudah tua renta masih menginginkan air suci itu. Apalagi aku. Tidak kusangka kita bakal bertemu lagi, Nyai. Dan wujudmu semakin menyeramkan saja. Selama aku belum memiliki air suci itu, wujudku memang semakin tua dan semakin menyeramkan. Tetapi jika air suci itu sudah kuteguk, maka aku akan menjadi wanita yang paling cantik di jagat ini. Dan kau pasti akan tergiur melihatku. Tutup mulutmu. Impianmu tidak akan pernah terwujud untuk mendapatkan air suci itu. Dan sebaiknya kau menyingkir dari tempat ini, Nyai. Paman, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa kau tidak tanyakan langsung padaku, anak muda? Kau sungkan atau kau terpesona melihatku sehingga kau malu, Ya, tapi baiklah. Namaku Salindri. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Nyai Salindri. Umurku telah melebihi dari 500 tahun Surya. Nah, apakah kau puas, anak muda?
Seharusnya kau mengurungkan niatmu, Nenek Rentah. Kau sudah tidak pantas lagi berlomba untuk mendapatkan air suci itu. Bercerminlah dan lihat siapa dirimu. Sombong sekali kau anak muda. Seperti yang aku katakan tadi. Kalau sekarang kau melihat wujudku tua dan menyeramkan, tapi nanti setelah air suci itu sudah keruguk, kau nanti akan tahu betapa Nyai Salindri seorang gadis yang menggiurkan dan membangkitkan syahwat kaum laki-laki yang melihatnya. Termasuk kau. Kau pasti akan tergila-gila terhadapku. Demit, angan-anganmu terlalu muluk. Lebih baik kau menyingkirlah dari tempat ini sebelum rasa muakku berubah. Kehadiranmu di sini telah membuatku menjadi mual. Nyai, apa sebenarnya yang kau harapkan dari kami, ya? Bukankah kita sama-sama menginginkan air suci itu? Jadi aku harap kita mencari jalan masing-masing. Iya, kita memang harus mencari jalan masing-masing. Tapi aku lebih suka kalian yang menyingkir dari tempat ini. Oh, apakah aku tidak salah dengar, Nyai? Seharusnya yang menyingkir dari tempat ini adalah kau. Usiamu sudah di ujung maut dan kematian sudah membayang-bayangimu. Pikirkanlah baik-baik, apakah kau masih pantas atau tidak memiliki air suci itu? Keparat! Kata-katamu terlalu merendahkan aku, Paraji Gading. Jangan menyesal kalau terjadi apa-apa terhadapmu akibat kelancangan mulutmu itu. Ternyata bisa terpancing juga kemarahanmu. Aku sudah cukup tahu siapa kau, Nyai, dan juga tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kau miliki. Nah, sebaiknya kau saja yang menyingkir, Nyai. Kurang ajar. Kau lihat ini. Nyai Salindri yang sekarang sudah bukan lagi Nyai Salindri yang dulu. Hiya, hiya, hiya. Berhati-hatilah, Rajasa. Wanita tua ini tidak boleh dianggap remeh. Dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Paman, apa yang akan dilakukannya? Entahlah. Sebaiknya kau berhati-hati saja, Rajasa. Ingat, pusatkan pikiranmu. Jangan sampai kau terpengaruh dengan apa yang dilakukannya. Iya, Paman. Lihat, Paman. Jaga pikiranmu, Rajasa. Aku sudah katakan jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukannya. Iya. Hop. Hesti Rajasa kelihatan tidak mampu menguasai pikirannya. Dia nampak mulai terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nyai Salindri. Sambil memejamkan matanya, Nyai Salindri meliuk-liuk membuat gerakan lembut seperti gerakan penari telanjang. Hesti Rajasa kelihatan semakin tak mampu menguasai pikirannya. Sementara Paraji Gading sendiri bermantikan keringat menghalau pengaruh yang dilakukan Nyai Salindri. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.